Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irenius Pakai Romeo. Saya perawat yang bertugas di sini. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya juga ditemani oleh teman-teman saya. Nah, ada yang pertama, silakan Mbak, perkenalkan diri. Ya, selamat pagi semuanya, Bapak-bapak. Perkenalkan, saya Yayan Veronica ya. Saya perawat di rumah sakit ini. Terima kasih. Silakan Mas, silakan memperkenalkan. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bapak-bapak. Perkenalkan, saya Ibu Sanas. Saya juga perawat di ruang minyak. Terima kasih. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Rufin Syafir Skilar, biasa dipanggil Karwi. Saya juga bertugas bersama teman-teman di rumah sakit ini. Oke, jadi baik, di sini kami berempat, saya Irel, Mbak Yeyen, Mas Idrus dan Mas Roya. Hari ini kami akan menyampaikan materi tentang penanganan halusinasi bagi penderita yang mengalami halusinasi. Nanti materi ini disampaikan oleh teman saya Pak Idrus ya. Jadi baik, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi tujuan kami di sini adalah memberikan informasi terkait dengan penanganan halusinasi bagi keluarga bapak-bapak yang mengalami gangguan halusinasi. Kegiatan kita ini berlangsung kurang lebih 15 menit. Apakah bapak-bapak bersedia? Ya, kami bersedia. Ya. Oke. Jadi baik, karena bapak-bapak sudah bersedia dengan waktu yang sudah dikontrakan, untuk tidak memperpanjang kata, saya persilakan kepada Mas Idrus untuk menyampaikan materinya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih Bapak Iren. Bapak-bapak sekalian yang kami cintai, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan masalah halusinasi. Mungkin bapak-bapak sekalian bertanya-tanya, sebenarnya apa itu halusinasi dan bagaimana cara mengatasinya, penyebabnya apa sih? Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita sama-sama saya akan menjelaskan terkait materi ini. Ya, halusinasi sendiri adalah merupakan salah satu gejala gangguan jiwa di mana klien mengalami perubahan sensori persepsi, merasakan sensori palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan atau penghirungan. Di mana sebenarnya perasaan ini tidak nyata, hanya saja mengganggu pikiran para klien atau merasakan sesuatu yang tidak nyata tapi seolah-olah dirasakan oleh klien tersebut. Untuk jenis-jenisnya sebenarnya halusinasi ini juga ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu halusinasi pendengaran. Halusinasi pendengaran ini merupakan halusinasi yang paling umum dan paling banyak terjadi pada penderita, pada klien. Di mana di sini pasien selalu mendengarkan suara-suara atau bisikan. Yang sebenarnya bisikan itu tidak nampak, tidak nyata. Kemudian yang kedua ada halusinasi penglihatan, atau juga sering disebut dengan visual atau optik. Jadi di sini klien merasa seolah-olah melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tidak nyata penglihatan itu ada. Kemudian yang berikutnya ada halusinasi penciuman. Di sini halusinasi ini biasanya berupa mencium sesuatu, bau tertentu yang dirasakan tidak enak, atau melambangkan rasa bersalah para penderita. Bau dilambangkan sebagai pengalaman yang dianggap penderita sebagai kombinasi moral. Kemudian yang berikutnya atau yang keempat ada halusinasi pengecapan. Ya, walaupun jarang terjadi, halusinasi pengecapan ini jarang terjadi, tapi biasanya bersamaan dengan halusinasi penciuman. Jadi halusinasi pengecapan ini
dia biasanya bersamaan dengan halusinasi penciuman tadi. Iya, jadi pasien seolah-olah merasa mengecap sesuatu. Kemudian yang berikutnya halusinasi perabaan, atau juga sering disebut dengan halusinasi taktil, di mana di sini pasien seolah-olah merasa diraba atau disentuh, ditiup, atau seperti ada ular yang bergerak di bawah kulit. Kemudian yang berikutnya ada halusinasi seksual, Bapak sekalian. Ya, di mana sini penderita merasa diraba dan diperkosa. Seiring pada skizofrenia dengan waham kebesaran, terutama biasanya mengenai pada organ-organ. Kemudian yang berikutnya ada halusinasi kinestetik. Ya, di sini penderita merasa badannya bergerak-gerak dan dalam suatu ruang atau anggota badannya bergerak-gerak. Kemudian yang berikutnya ada halusinasi visceral. Halusinasi visceral di sini yaitu timbulnya perasaan tertentu di dalam tubuhnya, di mana dipersonalisasikan adalah perasaan aneh pada dirinya bahwa pribadinya sudah tidak seperti biasanya lagi, serta tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi pasien di sini seolah-olah merasa sudah lain daripada keadaan sebenarnya. Kemudian yang direalisasi, di mana di sini suatu perasaan aneh tentang lingkungannya yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya perasaan segala sesuatu yang dialaminya seperti impian. Jadi muncul bayang-bayang dalam benak penderita biasanya. Iya, kemudian untuk penyebab halusinasi di sini dibagi menjadi dua ya untuk penyebab halusinasi. Yang pertama ada faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Ya, untuk faktor predisposisi di sini yang pertama ada faktor biologis, di mana faktor biologis ini merupakan gangguan perkembangan dan fungsi otak, susunan saraf-saraf pusat dapat menimbulkan gangguan realita. Gejala yang mungkin timbul adalah hambatan dalam belajar, berbicara, daya ingat, dan muncul perilaku menarik diri. Kemudian faktor predisposisi berikutnya yaitu adalah faktor psikologis. Keluarga, pengasuh, dan lingkungan klien sangat mempengaruhi respons psikologis klien. Sikap atau keadaan yang dapat mempengaruhi gangguan orientasi realitas adalah penolakan atau tidak tindakan kekerasan dalam rentang hidup klien. Jadi perilaku keluarga itu sebenarnya juga dapat mempengaruhi psikologis klien, sehingga klien itu bisa berubah perilakunya. Kemudian yang berikutnya ada sosial budaya, di mana kondisi sosial budaya mempengaruhi gangguan orientasi realitas seperti kemiskinan, konflik sosial budaya, dan kehidupan yang terisolasi serta stres. Kemudian yang faktor berikutnya yaitu faktor presipitasi. Ya, secara umum klien dengan gangguan halusinasi timbul gangguan setelah adanya hubungan yang bermusuhan, tekanan, isolasi, perasaan tidak berguna, putus asa, dan tidak berdaya. Kemudian yang berikutnya tanda-tanda dan gejala halusinasi. Nah, ini Bapak-Bapak sekalian yang paling penting, yaitu kita bisa mengenali apa saja tanda-tanda daripada halusinasi itu. Ya, tanda-tanda halusinasi dapat kita lihat pada penderita itu, pada klien itu biasanya mereka berbicara, senyum, dan tertawa sendiri tanpa ada apa-apa, senyum, tertawa. Nah, itu merupakan salah satu tanda-tanda yang pertama. Kemudian yang berikutnya itu menarik diri dan menghindar dari orang lain. Dia bisa selalu menyendiri, tidak mau bergaul, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu tidak dapat membedakan antara keadaan nyata dan tidak nyata. Kemudian yang keempat, tidak dapat memusatkan perhatian. Yang kelima, curiga, bermusuhan, merusak. Merusak di sini dapat merusak diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Kemudian juga dihantui dengan rasa takut. Kemudian yang berikutnya yaitu ekspresi muka tegang, mudah tersinggung. Nah, jadi hati-hati Bapak sekalian. Dilihat orang-orang dengan gangguan jiwa terutama dengan halusinasi ini biasanya mereka mudah tersinggung. Olehnya itu kalau kita berhadapan dengan mereka, kita harus menjaga perasaan mereka, bagaimana caranya supaya mereka tidak mudah tersinggung. Kemudian Bapak sekalian,
Yang berikutnya yaitu cara mengontrol halusinasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau keluarganya sudah kembali dari rumah sakit ini, Bapak bisa mengajarkan teknik mengontrol halusinasi nanti ketika pulang ke rumah. Ya, mengontrol halusinasi yang pertama yaitu dengan cara menghardik halusinasi. Jadi di sini kita mengajarkan kepada klien untuk menghardik halusinasi, di mana kita mengajarkan kepada klien untuk menutup kedua telinga, kemudian sambil berteriak, sambil mengatakan bahwa kamu tidak nyata, kamu tidak ada, kamu hanyalah bayangan saja, pergi, pergi, dan pergi. Jadi kita mengajarkan para klien untuk berkata seperti itu. Kemudian yang kedua, bercakap-cakap dengan orang lain. Jadi di sini kita menganjurkan kepada klien itu agar dia selalu berinteraksi dengan orang lain dengan cara bercakap-cakap. Dari keluarga mungkin bisa sesering mungkin berkomunikasi dengan klien, jangan membiarkan dia sendiri, ya. Kemudian yang berikutnya, melakukan aktivitas terjadwal. Jadi Bapak-Bapak sekalian, keluarganya nanti ketika misalkan pulang di rumah bisa diberikan aktivitas. Dengan aktivitas ini diharapkan halusinasinya itu bisa terkontrol, ya, karena dia sudah lebih fokus terhadap aktivitas yang dilakukan saat itu. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir yaitu minum obat secara teratur. Jadi biasanya setelah pulang dari rumah sakit ini kan dikasih obat itu. Jadi usahakan obat yang dikasihkan dari rumah sakit yang diresepkan oleh dokter itu harus dianjurkan untuk selalu diminum sesuai anjuran yang diberikan, ya. Kemudian yang terakhir adalah cara merawat pasien dengan halusinasi. Mungkin Bapak-Bapak juga pasti bertanya, wah, bagaimana caranya merawat halusinasi ini? Kira-kira apa yang kita lakukan terhadap keluarga kita yang mengalami halusinasi ini? Seperti apa cara perawatannya? Iya, di sini yang pertama adalah jangan pernah membiarkan pasien sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anjurkan pasien untuk terlibat dalam kegiatan rumah. Jadwalkan dia untuk selalu beraktivitas dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Kemudian berikutnya yaitu membantu pasien untuk berlatih cara menghentikan halusinasi. Ya, melatih pasien untuk cara menghentikan halusinasi di sini termasuk ada 4 cara yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Kemudian memantau dan memenuhi obat untuk pasien. Ini tadi termasuk yang cara keempat yang sudah saya sampaikan, yaitu kita harus mengontrol obat-obat yang akan pasien dan harus diminum secara rutin. Kemudian yang berikutnya yaitu jika pasien terlihat bicara sendiri atau tertawa sendiri, maka segera disapa atau diajak berbicara. Jadi Bapak-Bapak sekalian, jika ada anggota keluarganya yang sudah berbicara dengan sendiri, bercakap-cakap sendiri, itu harus segera langsung didekati dan diajak untuk berbicara supaya halusinasi tadi tidak lagi dirasakan. Karena apa? Fokusnya sudah ditujukan kepada Bapak-Bapak sekalian yang mengajaknya untuk berbicara. Kemudian yang berikutnya yaitu kontrol keadaan halusinasi. Kemudian yang terakhir, segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Selebihnya saya kembalikan kepada saudara moderator Bapak Firdaus. Jadi baik, terima kasih Mas Idrus sudah menyampaikan materi terkait dengan penanganan halusinasi, ya. Mungkin Bapak-Bapak ada yang ingin bertanya? Ya, Bapak-Bapak yang ingin bertanya dari keluarga, mungkin ada yang tidak jelas, dipersilakan. Begini mungkin dari saya ya, Pak. Mohon maaf, perkenalkan dulu namanya ya Pak, ya. Ya, dari nama saya Benedictus. Oh iya, Pak Benedictus, silakan Pak Benedictus. Jadi yang saya khawatirkan sekarang, Pak, tadi memang penjelasan dari Bapak tadi memang sudah sangat masuk akal. Hanya persoalan ini kami di rumah juga, kami kan orang kerja. Ya. Jadi tadi ada poin tadi mengatakan bahwa harus selalu berada bersama pasien. Apakah ini ketika saya sibuk kerja, ataukah bisa titipkan di keluarga lain yang mungkin saya sampaikan, atau jangan sampai hanya sama anak-anak mungkin dia akan melakukan perilaku kekerasan, Bapak, mungkin kira-kira solusi seperti apa seperti ini? Ya, baik. Ya. Pertanyaan yang paling bagus, Pak Benedictus. Jadi begini, Pak. Tadi juga Bapak menyampaikan bahwa
ada keluarga Bapak di rumah yang mengalami halusinasi, kemudian Bapak juga harus sibuk bekerja dan lain sebagainya, kemudian di rumah tinggal anak-anak, dan apakah bisa dititipkan kepada keluarga atau tidak, begitu ya Pak ya? Iya, iya. Jadi sebenarnya bisa saja Pak dititipkan kepada keluarga. Artinya ketika Bapak misalkan pergi berangkat bekerja, jika ada keluarga yang terdekat di situ, ya bisa disampaikan kepada keluarga untuk Iya. jika mereka tidak keluar rumah atau saat itu juga mereka ada di situ, bisa sebenarnya dititipkan kepada keluarga. Yang penting keluarga itu juga kenal dengan pasien dan pasien juga kenal sama keluarga itu, sehingga jika terjadi apa-apa komunikasi mereka bisa terjadi dua arah, saling komunikasi antara mereka. Iya, iya. Yang ada rasa kecocokan antara mereka berdua. Ya, terima kasih Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, jadi baik, terima kasih Pak Benediktus atas pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, bapak-bapak semua? Ya Bapak silakan, tidak usah takut Bapak. Ayo silakan, kalau ada yang merasa kurang dimengerti bisa ditanyakan. Mungkin masih ada yang perlu dipahami, bisa disampaikan Bapak sekalian. Tidak ada ya? Ya, Tidak Oke. ada. Oke, jadi baik, karena tidak ada pertanyaan, jadi saya ingin menanyakan ke bapak-bapak, boleh nggak? boleh. Oke, jadi baik, tadi sudah disampaikan cara mengontrol halusinasi. Mungkin bapak-bapak bisa menyebutkan cara-cara untuk mengontrol halusinasi. Tadi ada 4. Ada 4 cara untuk mengontrol halusinasi. Saya minta bapak-bapak untuk menyebutkan. Mungkin dari saya Ya. mungkin sebut satu. Yang pertama tadi seperti penjelasan dari Pak Dr. Idrus tadi. Yang pertama dengan cara menghardik halusinasi. Ya, Yang baik. menghardik halusinasi itu yaitu dengan cara bahwa menutup telinga dan teriak bahwa kami itu bukan nyata, seperti itu toh. Iya. Jadi mungkin dari saya seperti itu mungkin saya Baik, sebut nah. beberapa yang lain. Pak Benediktus jawabannya bagus sekali. Mas siapa ya? Mas Joko mungkin Iya, bisa. iya. Ya. Mungkin dengan cara minum obat yang teratur ya. Iya, betul sekali. Mas Steven, cara menghardik halusinasi selain tadi sudah disebutkan oleh Pak Benediktus, Iya. menghardik. Mas Joko minum obat. Mas Steven? Ini berbincang-bincang gitu. Iya, Bincang-bincang. betul sekali. Mungkin Mas Novi? Dengan melakukan aktivitas. Oh iya, misalnya melakukan aktivitas yang sudah terjadwal ya. Oke. Jadi baik, terima kasih atas jawaban. Semua jawabnya sudah benar. Jadi saya rasa kegiatan kita cukup sampai di sini. Mungkin sebelum saya menutup kegiatan kita, Pak Roy silakan membagi leaflet buat keluarga. Jadi baik Bapak-Bapak, sebelum kita pulang, mungkin saya membekali dengan ini bisa baca-baca kembali di rumah. Mungkin ada hal yang lupa, bisa dilihat lagi. Jadi baik, terima kasih. Oke, jadi baik, di situ ada leaflet. Di situ leaflet itu sudah ada penjelasan tentang halusinasi, cara pencegahannya, cara merawat anggota keluarga di rumah. Oke, jadi baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan dari bapak-bapak semua. Kegiatan kita hari ini saya akhiri sampai di sini. Nanti kita akan pertemuan lagi pada pertemuan berikutnya, mungkin sekitar minggu depan lagi ya. Nanti ada materi terkait dengan perawatan jiwa yang lainnya ya Pak ya. Oke. Apakah Bapak bersedia minggu depan kita bertemu lagi di sini? Bersedia.